Ini orang mesti ditandai mukanya. Wahai Pak Presiden Prabowo Subianto, dengarkan Pak. Masa orang yang kayak gini mau terus dibiarkan meracuni pikiran anak bangsa? Satu kali lagi saya katakan, meracuni pikiran anak bangsa. Jelas ini meracuni pikiran anak bangsa. Memberikan terus pesimisme, mengutuk, menyerang terus orang lain hanya karena kalah di momentum politik. Udah, jujur aja, kalian itu karena kalah di momentum politik selalu kalah dan terus kalah dan akan selalu kalah. Kalau kalian tidak merubah gaya kalian di setiap momentum politik, maka saya yakin masyarakat Indonesia mayoritas itu akan meninggalkan kalian, bahkan akan mentertawakan kalian. Pak Prabowo, ciduk Pak yang kayak gini kayak gitu terus memberikan pesimisme kepada masyarakat, mengutuk orang lain yang berbeda, menyerang dengan sangat brutal. Indonesia 2030 kalau Pak Prabowo tidak lepas dari Jokowi maka akan hancur. Astagfirullahaladzim. Untung Bapak itu melepaskan diri dari kelompok mereka. Bayangkan kalau Bapak masih bersama dengan mereka. Coba kita lihat dulu sama-sama nih yang orasi di Jakarta ya tadi. Merdeka! Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, absolutely 100% Indonesia walaupun sudah berganti presiden tidak akan merdeka sepanjang Jokowi tidak diadili dan Fufu Papa tidak ditangkap. Setuju? Bapak-bapak ibu sekalian, saya teringat kata-kata seorang, saya menyebutnya apa ya, alim ulama atau yang pernah bersama kita. Katanya apa? Lalat-lalat yang berkumpul di sekeliling apa itu? Bangkai jauh lebih mulia daripada ulama yang mendekati istana. Betul atau tidak? Masih ingat orangnya? Bapak-bapak ibu sekalian, tak usah kita sebut namanya. Mari kita bersyukur pada hari ini bahwa di bawah komando FPI, GNPF Ulama Reuni 212, harapan menegakkan kebenaran, mendapatkan keadilan, kemudian menasehati para ulama, menasehati para pemimpin masih ada. Betul atau tidak? Saya mau bertanya, siapakah Jokowi itu? Ayo kita harus berbicara yang sesuai dengan konteks. Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, Tempo membantu kita. Jokowi adalah orang yang telanjang di tengah jalan, orang yang mencuri di tengah hari siang, orang yang menjual pepesan kosong dengan lantang. Betul? Tidak akan bisa kau menghentikan kami untuk berbicara. Memang betul, kami telah susah payah dari waktu ke waktu senantiasa melakukan aksi untuk menegakkan senantiasa NKRI. Bapak-bapak ibu sekalian, perlu Anda ketahui luar biasa yang sudah kita alami. Betul atau tidak? Saya sampai hafal wajah-wajah Anda. Semoga kita akan bertemu kembali nanti di yaumil akhir. Amin. Sebagai bagian yang senantiasa membela bangsa Indonesia. Betul? Amin. Saya mau bertanya, mengapa Jokowi harus diadili? 10 tahun dia memerintah Indonesia. Semua yang menjadi keinginannya luar biasa terpenuhi semua. Betul atau tidak? Berlagak bak orang yang sederhana dengan outfit yang murah, seakan-akan dia orang yang baik. Padahal dia menurut ya ulama kita Azumani Azra adalah orang yang mahfum mukhalafah, kebalikannya. Betul? Saya ingin mengatakan ada pesan dari Kakanda Refri Harun bahwa untuk mengatasi masa depan ini kita sudah ada pemimpin sekarang ya. Mohon maaf saya tidak memilihnya. Ya saya tidak memilihnya. Kalau sudah urusan pilih memilih tanggung jawab kepada Allah. Tetapi daripada tidak mempunyai pimpinan, Indonesia harus ada pemimpin. Betul? Dengan catatan shutdown MA. Ya, MA di shutdown. Ini sumber daripada kekacauan. Kemudian juga MK sudah dilemahkan. Ya. Bagaimana lagi? Segala sesuatu yang berhubungan dengan KPK, Jokowi ingat akhir-akhir menjelang daripada pemerintahannya masih sempat-sempatnya ya mengusulkan orang yang akan menjadi KPK. Wahai rakyat Indonesia, sadar
Sadarlah Anda, apakah kalian menginginkan mendapatkan ketua KPK yang mirip-mirip dengan Firly Bahuri? Jelas-jelas dia sudah tersangka, tidak ditangkap pula. Luar biasa ya. Nah, oleh karena itu, ini saya sudah diperingatkan ini. Saya cuma ingin mengatakan satu lagi. Kami insya Allah besok akan berjuang. Karena emak-emak tidak boleh di stop. Kalau sudah emak-emak turun, maka otomatis negara ini dalam keadaan kacau. Betul? Kami mengharapkan Prabowo. Tapi kalau Anda terus-terusan menghadap Jokowi untuk minta nasihat dari yang Anda katakan guru itu, kami khawatir Anda tidak akan menjadi macan Asia, tapi menjadi kucing garong. Betul? Oleh karena itu, bela kami rakyatmu. Ingat baik-baik, 2 kali pemilu kami mati-matian membelamu dan hampir mati. Kami memilih Anies Baswedan karena dia membawa perubahan. Oleh karena itu, kalau kau berniat untuk terus-menerus dalam kemiskinan sistematik, dalam kehancuran konstitusi, mohon maaf. Allahu Akbar. Kami tidak akan membelamu. Betul? Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, ini masih diperingatkan lagi, biarin aja, saya kan mau apa. Ya, saya mau bilangin, mengatakan bergerak, bergerak, atau 2030 Indonesia benar-benar binasa. Betul? Oke, jelas. Bayangkan betapa sadis kan kata-katanya. Betapa sadis itu kata-katanya. Siap. Makasih, Pak. Itu betapa sadis kata-katanya, saudara. Hanya karena kalah satu kali lagi di momentum politik. Hanya karena kalah. Udah, kalau Anies yang menang, apakah kalian juga akan turun ke jalan? Saya yakin nggak bakalan. Berteriak seenaknya di jalan, saya yakin nggak bakalan. Enggak apa, pertimbangkan kira-kira orang yang kayak gini harus ditangkap atau tidak. Itu benar-benar meracuni loh. Itu virus, Pak. Dia menebarkan virus ke generasi anak muda Indonesia dengan terus memberikan pesimisme. Anda ada problem dengan Pak Jokowi. Anda ada problem dengan keluarga Jokowi lah. Kalau Anda punya bukti, mana dari dulu selalu keluar-keluar seperti itu kok. Tak pernah berhasil keluar-keluarnya. Tak pernah ada bukti yang valid keluar-keluarnya. Dari dulu tuh mereka. Soal ijazah lah atau apa segala macam kepada Pak Jokowi. Dan ente jangan sok mengatur Pak Prabowo. Kalau daripada menerima nasihat dari ente, ya mending dari Pak Jokowi udah jelas dirasakan manfaatnya oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Oleh semua ente juga sama, pasti bakal menikmati sebetulnya, merasakan manfaatnya. Jangan bohong Anda. Jangan membohongi hati nurani Anda. Kami berjuang dulu mati-matian membela Bapak. Tolong berpihaklah kepada rakyat. Iya, ente berjuang mendukung Pak Prabowo dulu 2014 dan 2019. Alhasil apa? Menang nggak Pak Prabowo? Kan enggak. Justru Pak Prabowo tidak menang itu gara-gara efek kalian. Ini fakta. Dan sekarang tidak ada kalian dengan Pak Prabowo. Menang nggak Pak Prabowo? Menang. Artinya kalian itu nih bukan punya jasa untuk kemudian memberikan posisi terhormat bagi Pak Prabowo. Cuci tangannya itu lama tuh Pak Prabowo untuk bisa supaya masyarakat Indonesia itu meyakini bahwa Pak Prabowo tidak bersama kalian. Cuci tangannya lama di kabinet. Hanya masyarakat itu ingin memastikan Pak Prabowo tidak bersama kalian, bayangkan. Jadi efek Pak Prabowo dengan kalian itu malah bukan membawa manfaat bagi Pak Prabowo, tapi membawa mazarat. Gitu loh. Sadar nggak sih kalian? Merasa mewakili seluruh rakyat Indonesia, masih merasa seperti itu? Astagfirullahaladzim. Udah jelas-jelas setiap calon yang didukung oleh mereka itu adalah kalah. Fakta. Berarti apa konklusinya, kesimpulannya? Mayoritas masyarakat Indonesia tak suka gaya politik kalian tuh. Enggak paham gak sampai sini tuh? Atau masih merasa bahwa ide-ide kalian itu memang brilian dan akan membuat maju bangsa Indonesia? Masih merasa seperti itu? Serius?
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Punya cermin nggak? Ngaca deh. Siapa sih kalian? Imam masih di barisan FPI. Ya udah, organisasi yang sudah dibubarkan itu. Yang sedari dulu ketika mendukung paslon capres dan cawapres selalu kalah. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat Indonesia tak suka gaya politiknya, menghalalkan segala cara, bahkan agama dipakai alat untuk kepentingan politik. Itu yang masyarakat tak suka. Sadari, pahami itu, rubah gayanya. Silahkan. Kalau Anda terus seperti itu, saya yakin masyarakat Indonesia semakin akan menjauhi kalian. Jangan merasa berjasa dan jangan merasa bahwa ide-ide kalian itu memang layak untuk dipakai, diterapkan demi kemajuan bangsa ini. Jangan. Pak Prabowo itu udah menjadi negarawan dan pikirannya jelas tidak akan sama dengan pikiran kalian yang tidak pernah memberikan apa-apa kepada masyarakat Indonesia. Manfaatnya, madaratnya banyak untuk kalian tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.